Di video kali ini, saya mau buat klepon yang tetap empuk dan lembut walaupun sudah dingin. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat bahan baluran, siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram kelapa parut setengah tua bagian putihnya saja. Lalu tambahkan 3/4 sendok teh garam. 3/4 sendok teh garam tidak penuh 1 sendok teh. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 helai daun pandan. Kemudian kita kukus sekitar 20 menit supaya kelapa parutnya ini benar-benar tanak dan tidak mudah basi. Menunggu kelapa parutnya tanak, kita buat jus pandan. Siapkan wadah. Lalu kita gunting, kita potong-potong 16 helai daun pandan dan 16 daun suji. Kemudian ini kita haluskan menggunakan food chopper ataupun blender. Kita haluskan dengan 450 ml air. Kalau tidak punya jus pandan, air yang kita gunakan sebanyak 370 ml ditambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan ya teman-teman. Setelah halus, kemudian kita saring. Setelah disaring, jus pandan yang kita ambil hanya 370 ml. Ingat, yang diambil hanya 370 ml jus pandan, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan isian. Kita parut 150 gram gula aren. Setelah diparut, sisihkan sebentar. Kita kembali kelapa parut. Setelah 20 menit, ini kelapa parutnya sudah benar-benar tanak. Angkat lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan panci atau teflon. Lalu masukkan 70 gram tepung beras setara dengan 7 sendok makan. 55 gram gula pasir setara dengan 4 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 370 ml jus pandan. Kemudian aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Aduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Ini kita masak sampai mengental. Setelah mengental atau menggumpal seperti ini sudah bisa. Kemudian kita angkat. Lanjut aduk-aduk sampai adonannya licin. Kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram tepung ketan putih setara dengan 30 sendok makan. Lalu masukkan tepung beras dan pandan gula yang kita masak tadi, dan ini keadaannya masih dalam keadaan panas. Lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah mulai dingin. Lanjut kita aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan. Uleni sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Kalau adonannya lengket di tangan, kita cuci tangan dulu, dan setelah cuci tangan, adonannya tidak akan lengket lagi di tangan ya teman-teman. Nah, ini tekstur adonannya tidak begitu lembek dan juga tidak keras. Selanjutnya, supaya adonan kulitnya ini besarnya sama, saya timbang seberat 20 gram atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi ingat, untuk adonan kulit jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil saat direbus, gulanya akan bocor ya teman-teman. Setelah selesai dibentuk, tutup supaya kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, ambil adonan kulit, kemudian bulatkan. Setelah bulat, lalu lobangi menggunakan jari. Kemudian isi dengan gula aren secukupnya. Kemudian bulatkan kembali sampai benar-benar mulus, jangan ada yang retak, supaya nanti saat dimasak atau direbus gulanya tidak keluar. Setelah itu masukkan ke dalam air mendidih. Kita masak menggunakan api sedang. Pastikan kulitnya ini jangan dipipihkan, cukup dibentuk, dilobangi menggunakan jari seperti membentuk baskom, supaya saat dimasak gulanya tidak mudah bocor. Ingat, setelah selesai diisi gula merah langsung direbus atau dimasak di dalam air mendidih, karena kalau kita biarkan mengantri di luar, gula arennya bisa meleleh dan saat dimasak gulanya pasti bocor ya teman-teman. Supaya adonannya ini tidak bocor saat direbus, pastikan untuk adonan kulit jangan terlalu kecil, dan pastikan setelah selesai diisi gula merah langsung direbus. Supaya adonannya ini tidak lengket ke teflon atau ke panci,
bisa kita aduk bawahnya sebentar. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diisi dan direbus. Setelah adonannya ini mengapung ke atas, ini tandanya kue klefonnya sudah matang. Kemudian kita angkat, tiriskan. Setelah itu langsung kita baluri dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya. Tujuan tepung beras dimasak supaya kelembapan adonan tetap terjaga dengan baik dan nanti kleponnya setelah dingin tetap empuk dan lembut ya teman-teman. Untuk kelapa parut atau bahan baluran, pastikan menggunakan kelapa parut yang fresh atau yang baru, karena kalau menggunakan kelapa parut frozen, setelah dikukus akan berubah warna menjadi orange ya teman-teman. Kue klepon ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya ini super duper empuk banget, lembut, legit, kenyal, tetap empuk dan lembut sampai seharian. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.